pelajaran kita hari ini seperti yang tertera di slide adalah belajar berpikir komputasional tanpa menggunakan komputer atau disebut itu unplug. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Salah seorang pemimpin, siapa dulu? Si Darren ayo, Darren. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih untuk Darren yang sudah memimpin kita di dalam doa. Yang pertama, kita lihat dulu ke depan. Sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sama-sama dulu kita membaca. Yang pertama, menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi dan memberi contoh materi berpikir komputasional. yang ketiga, menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam kegiatan permainan tanpa. iya, itu tujuan kita. Ingin dicapai oleh seorang siswa kalau mempelajari berpikir komputasional. Sama-sama dulu kita membaca capaian pembelajaran hari ini. Peserta didik mampu memahami dan menerapkan prinsip dasar berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah melalui aktivitas tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, sikap belajar, tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, berarti kita harus fokus untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Semua bisa? Bisa, Bu. Belajar? Siap, Bu. Siap belajar. Pernahkah kamu memberikan perintah kepada seseorang? Pernah, Bu. Siapa yang pernah memberikan perintah? Semua ya? Semua kita. Kemudian, apa yang terjadi jika perintahnya tidak jelas? Enggak mengerti. Apa yang terjadi? Tidak mengerti. Tidak? Mengerti. Tidak mengerti karena perintahnya tidak jelas. Dia tidak mengerti mau melakukan apa. Bahkan bisa bingung. Bisa bagaimana? Berhenti. Tidak melakukan perintah itu. Kita juga sering seperti itu. Jangankan kita yang memerintah, yang diperintah juga kita. Contoh disuruh ini. Siapa ini? Siapa namanya itu? Namanya siapa? Ada nama lainnya ini. Siapa yang pernah nonton film Transformer? Seru ya filmnya kan? Ya, Baru. Siapa namanya ini? Bumblebee. Pernah lihat robot? Pernah, Pernah ya? Langsung? Enggak, Di TV. Salah satunya ini gambarnya kan? Kenapa dia bisa bergerak? Ada yang ada yang memerintahkan. Ada mesin di dalam tubuhnya. Ada mesinnya. Itu disebut sebagai programmer. Ada hal-hal yang diberikan kepadanya. Kenapa manusia membuat robot? Untuk bisa digerakkan. Apalagi? Membantu pekerjaan. Banyak sekali sekarang pekerjaan yang sudah diambil alih oleh robot. Karena manusia sudah semakin malas. Atau ada juga untuk membantu menyelesaikan masalah. Sekarang untuk jadi tentara pun polisi itu bisa bekerja karena ada perintah di dalamnya. Perintah itu apa? Itulah namanya perintah yang berpikir secara komputasional. Berpikir secara komputasional. Robot, komputer, atau kecerdasan artifisial itu siapa yang ciptakan? Manusia. Siapa yang ciptakan? Manusia. Dia sama nggak dengan manusia? Tidak. Manusia
luar biasa sekali buat Tuhan. Sementara komputer, robot itu punya keterbatasan. Dia tidak diciptakan oleh Tuhan. Kita yang diciptakan oleh Tuhan. Menciptakan robot itu, komputer itu adalah manusia. Manusia itu juga dengan otak yang luar biasa masih punya keterbatasan juga. Robot juga punya keterbatasan, komputer juga punya keterbatasan. Ada cara berpikir tersendiri dari komputer, ada cara berpikir tersendiri dari robot. Tidak seperti manusia, tidak segampang manusia, tidak sefleksibel manusia. Kita yang sangat kompleks, kitalah yang beradaptasi terhadap robot yang sangat terbatas. Ada cara berpikir manusia, ada cara berpikirnya komputer tadi. Cara berpikir secara komputer itulah yang disebut sebagai berpikir komputasi. Ayo, critical thinking. C yang pertama critical thinking atau berpikir kritis. C yang kedua creativity atau kreativitas. C yang ketiga communication atau komunikasi. Dan yang keempat adalah kolaborasi atau kerjasama. Ini harus dimiliki oleh setiap anak-anak, setiap siswa di semua tempat supaya bisa mengatasi setiap masalahnya. Kita harus kritik. Apa aja yang kalian gunakan di handphone? Kerjaan. Menonton. Apa lagi? Cari jawaban dari ChatGPT. Semua sudah ada. Cari tugas dari Google. Sikit-sikit masuk ke Google, sikit-sikit masuk ke ChatGPT, sikit-sikit lihat tutorial di YouTube. Itu semua adalah proses berpikir komputasional. Komputer yang kerja di sini. Tapi yang mengendalikan siapa? Dia tidak bagus memberikan perintah, maka dia tidak akan mengerjakan seperti itu. Ngerti ya? Itu pengertian berpikir komputasional. Lalu kita lihat lagi 4 pilar berpikir komputasional. Bagaimanalah berpikir secara teknik komputer tadi itu? Ada 4. Yang pertama disebut apa? Decomposition. Yang kedua pattern recognition. Kemudian yang ketiga abstraction. Yang keempat algoritma thinking. Yang pertama kita lihat dekomposisi. Memecah masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil. Masalah yang kompleks sekali menjadi bagian yang kecil. Itu dekomposisi. Contoh ya, siapa yang pernah merayakan ulang tahun? Pernah? Merayakan buat pesta kecil-kecilan di rumah? Pernah? Ulang tahun itu kan, perayaan ulang tahun itu kan termasuk yang besar. Lalu perayaan ulang tahun ini dibagi-bagi menjadi hal yang lebih kecil lagi. Kira-kira supaya bisa kita melakukan perayaan ulang tahun, apa yang kita siapkan? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Merayakan ulang tahun. Hal-hal yang dilakukan yang pertama, ini dari dekomposisi ya. Yang pertama, apa dulu? Uang dulu. Kalau nggak ada uang kan nggak ada kan? Iya kan? Nah, siapkan dulu apanya? Uang atau duit. Yang kedua, menyiapkan undangan. Undangan. Kemudian yang ketiga, membeli kue. Nah, ada kita buat kue ulang tahun. Apa lagi? Menyiapkan acaranya bagus. Nah, kalau menyiapkan acara, kapan potong kue, kapan membagi kue kan itu kan? Apa lagi? Seperti itu, masalah yang kompleks dipecah juga jadi lebih kecil supaya lebih gampang untuk
yang mau undang Piki? Sian. Buat listnya, kan? Di sebelah. Siapa yang membeli kue ulang tahun? Kakaknya satu lagi, kan bisa. Akhirnya pekerjaan itu lebih selesai. Ini bagian yang pertama, dekomposisi. Yang kedua ada pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola, pattern recognition. Pernahkah kamu contoh kalau sudah gelap, apa yang kau pikirkan? Apa? Hujan. Awannya udah gelap, udah hitam semua, hujan. Artinya setiap kali ada seperti itu, berarti kau pasti berpikir akan hujan. Kalau pagi-pagi kaki kita dingin, sekali sakit, kita nginjak lantai. Apa yang orang tua bilang? Mungkin ini akan musim apa? Musim kemarau. Iya kan? Atau contoh, gerah sekali, berarti akan hujan. Itu pola. Bentuk yang sama, kejadian-kejadian yang sama menjadi sebuah pengalaman untuk mengambil keputusan. Kalau sudah sore hari, apa yang orang tua suruh? Apa? Mandi. Apa lagi? Kalau sudah sore hari, tutup pintu, tutup jendela. Tiap hari begitu dibilang. Kenapa begitu? Karena 6:30 itu nyamuk banyak dan besar-besar lagi. Setiap hari itu pola. Supaya bisa mengatasi masalah. Kalau udah masuk nyamuknya, ya rugi kita kan, digigit kita. Contoh, pengenalan pola, ini bagian kedua ya, ini satu tadi. Ibu bikin dulu ini 2, 4, 6, 8, lalu ada titik-titik. Siapa yang bisa mengisi 2 titik-titik bersama? Betul, ayo. Sini, tuliskan di sini. 2, 4, 6. Tuliskan di sini. Besar kan itu? Besar kan? Iya. Oke, tepuk tangan dulu di sini. Polanya bagaimana ini? Tambah 2, 4, 6, 8, 12. Saya bikin satu lagi. Contoh. Lingkaran, kotak, kemudian segitiga. Lingkaran, kotak, segitiga, lingkaran. Siapa yang bisa mengisi? Ayo. Syadrian. Ayo. Siapa? Oke. Benar begitu? Benar. Tangan Syadrian yuk. Kenapa mereka bisa tahu mengisinya? Karena ada polanya. Ada polanya. Setelah apa? Lingkaran, kotak, segitiga. Dan itu berulang. Ini juga tadi ada polanya. Polanya apa ini? Tambah. Di kehidupan sehari-hari juga begitu. Jadi komputer itu mempelajari pola. Siapa yang pernah menggunakan TikTok? Semua kita ya. Saya juga. Kira-kira kalau kita ambil satu tontonan, nanti akan keluar apa? Tontonan yang hampir sama topiknya. Komputer mengenal pola kamu menggunakan TikTok itu. Atau sering itu disebut dengan algoritma TikTok, algoritma YouTube itu katanya. Ngerti ya kalau pola ya? Pattern recognition itu mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan. Tadi kalau udah gelap,
Berarti mau hujan. Berarti kamu masih boleh main-main gak di luar? Enggak. Baca sama-sama yuk. Mencari informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Mengambil yang penting, membuang yang tidak Penting. mengabaikan yang tidak penting. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apalah contohnya? Nah, kalau disuruh kamu memisahkan baju, ambil dulu, pisahkan dulu dari situ baju yang kecil, baju anak kecil. Kau masukkannya semua? Kau masukkannya semua? Hanya baju anak-anak yang kecil. Lalu yang lain disamakan, diabaikan. Contoh lagi, siapa yang suka makan jeruk? Mau kita enak jeruk kan? Enak. Kira-kira dari jeruk itu apa yang penting bagi kita? Buahnya. Tapi biasanya jeruk itu ada bersama dengan kulit dan bijinya. Yang penting bagi kita apanya? Buahnya, bukan kulitnya, ya kan? Lalu supaya kita dapat jeruk itu, buah jeruk itu apa yang kita lakukan? Kita kupas dulu. Kemudian kita ambil satu persatu. Lalu dari situ kita buang apa lagi? Bijinya. Lalu yang kita makan apanya? Buahnya. Masa kulitnya kita makan kan? Lalu kita makan kulitnya. Iya kan? Buahnya. Yang kita makan buahnya. Kulitnya diapain? Dibuang. Bijinya diapain? Dibuang. Itu abstraksi. Ambil yang penting, abaikan yang tidak penting. Ada contoh lain? Ada contoh lain yang kalian tahu? Contoh abstraksi? Kita kelas 6 ada mata pelajaran apa aja? Ada banyak, ada 10 atau 9 mata pelajaran, ya kan? Lalu hari ini kau bawa buku apa? Iya kan? Apa kau bawa semua buku? Karena yang penting hari ini adalah apa? Itu abstraksi. Ada pilihan untuk yang penting. Ngapain kau bawa buku agama, ya kan? Padahal hari ini ada agama. Untuk apa kita bawa buku agama? Itu tidak penting untuk hari ini. Thinking atau berpikir algoritma. Ini selalu ada dalam hidup saya. Harus ada. Apa itu berpikir algoritma? Nggak ada konsentrasi. Tepuk 4. Tepuk 4. Konsentrasi. Tuh. Sama-sama baca dulu ya. Menyusun langkah instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ada langkah-langkah step by step, ada prosedurnya. Contoh, kalau kamu duduk di kursi itu ada nggak prosedurnya? Ada langkah-langkahnya. Harus bagaimana dulu? Pertama, cuci dulu. Apanya dicuci? Berarti bukan. Yang pertama gimana kita cuci beras? Kita masukkan berasnya. Masukkan berasnya ke panci. Lalu mencuci. Pas menyuci, tuangkan airnya. Lalu buat air yang bersih. Setelah itu apa? Ya, makan dulu. Pengenalan. Kita lihat dulu yang terakhir. Ini yang penting. Bagaimana cara membuat susu? Pernah minum susu? Nah, pernah minum susu? Orang tuanya lagi minum susu kan? Ini dulu langkah-langkah. Tulis yang tulis.
Si Arman katanya sudah. Bacakan dulu. Bacakan dulu. Langkah-langkah membuat susu. 1. Ambil gelas. Ya. 2. Tuangkan susu. 3. Lalu masukkan air panas. Ya. 3. Aduk. Aduk. Nah. Kemudian yang keempat, Di- susu. Yang kelima, Oh, yang kelima. susu siap diminum. Iya, tepuk tangan untuk Carmen dulu. Ada yang berbeda dari situ? Ada yang berbeda dari situ? Secara umum sama ya kan? Ambil dulu gelasnya, lalu masukkan susunya beberapa sendok seperti yang kita inginkan. Ada yang mau 1 sendok, ada yang mau 2, ada kelompok. Ya, nanti kita bagi ini menjadi 4 kelompok. Ada 6, ada 7. Nanti yang kelompok 1 ini, kelompok 2 sama si Rafael bertujuh. Kemudian kelompok 3 mereka yang di 6 orang di belakang. Kelompok 4. Oke, nanti ada pekerjaanmu. Saya bikin di kelompok. Nanti saya harus bagikan LKPD untuk kalian kerja di kelompok. Dan itu nanti dipresentasikan atau dibawa ke depan. Disajikan ke depan. Mengerti? Oke, silakan bagi kelompoknya, angkat dulu bukumu. Ini aja didekatkan. Ini ada permainan jadi robot. Nanti salah satu temanmu jadi robot. Kemudian yang lain yang lain lagi sebagai programmer. Siapa yang jadi robot di kelompok 1? Si Darren. Kelompok 2, si Alvin. Kelompok 3, si Desa. 4, Samuel. Nanti satu orang memerintahkan apa yang harus dikerjakan robot itu. Contoh di situ, maju 2 langkah, kemudian ke kanan. Boleh perintahnya 3 atau 4. Maju 2 langkah, ke kanan 2 langkah, ke kiri 3 langkah, mundur 4 langkah. Contoh seperti itu, langsung dikerjakan. Oke? Silahkan lakukan itu. Ayo, berdiri masing-masing robotnya. Oke, siapa di sini yang memerintah robotnya? Oke. Yang belum bapak di sini aja. Di sini. Ayo, lanjut. Mana sampai masuk? Oke, sekarang kasih dulu perintah, bukan satu-satu, langsung maju 2 langkah, ke kanan 2 langkah, ke kiri 2 langkah, mundur 2 langkah. Sekali 4 perintahnya. Oke, coba, sama-sama dulu yuk. Buat perintahnya, ayo. Jadi robotnya bingung. Kenapa robotnya bingung? Karena perintahnya tidak jelas. Perintahnya tidak jelas. Jadi ulang dulu perintah. Berarti kalau perintahnya tidak jelas, berarti perintahnya harus diperbaiki. Debugging namanya. Diperbaiki. Oke, sekarang si ini dulu, kelompok 1 dulu. Bagus dari mereka kan? Gerakannya juga bagus seperti robot. Kenapa bisa gerakannya bagus? Karena perintahnya jelas. Perintahnya jelas, bisa dimengerti oleh robot itu sendiri. Bikin dulu lagi perintah.
Maju 2 langkah, mundur 2 langkah, ke kanan 1 langkah, ke kiri 1 langkah. Oke, perintahnya jelas. Itu makanya robotnya bisa mengerti. Ini tadi robot dari kelompok 4, karena perintahnya dia tidak mengerti, maka terjadi kesalahpahaman. Akhirnya robotnya bingung, mutar. Ya kan? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ada 4, masing-masing nanti ada 4. Itu satu, enggak, ini satu apa ya? Oke, dengarkan perintah ibu supaya nanti kalian tidak putar-putar seperti robot yang tadi. Kalau perintahnya jelas, bisa dimengerti, maka tidak mutar-mutar. Ada di situ 4 pekerjaan yang harus kamu kerjakan. Yang pertama ada pengenalan pola, yang ada bentuk-bentuknya itu. Lalu ada untuk mencari jawaban pakai coding huruf itu. Cara penyelesaiannya, baca dulu cara penyelesaiannya, baru bisa dikerjakan. Itu dikerjakan secara berkelompok. Nanti kita presentasikan per kelompok ke depan. Bisa? Kelompok 1 mengerti? Mengerti? Mari di dalam kak. Kemudian mereka bergerak maju 1 langkah dan naik 3 langkah. Rudy sedang menunggu di kemudian berjalan 2 langkah. Kemudian ke kanan 2 langkah. Kalau bisa siap. Kelompok 2 dan kelompok 3. Kami mendapatkan angka-angka yang tersusun pada sini. Bisa kalian lihat di sini ada angka-angka yang bisa kita ijazah bersama. Yang nomor 1 kami mendapatkan dari sini huruf N. Ya. Yang kedua kami juga mendapatkan huruf A. Pada saat ketiga kami mendapatkan huruf J. Yang keempat kami mendapatkan I. Yang kelima kami mendapatkan N. Dan keenam kami mendapatkan huruf B, ketujuh D, kedelapan L, ke-9 A, ke-10 C, ke-11 A, ke-12 L. Jika kita baca bersama-sama, tulisan yang di sini adalah rajin belajar. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tersembunyi dari soal itu adalah apa? Rajin belajar. Oke, terima kasih untuk kelompok
6 ditambah 8 ditambah 9 sama dengan 23. 9 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 11. 4 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12. 5 ditambah 9 ditambah 4 sama dengan 20. Dan 6 ditambah 3 ditambah 8 sama dengan 20. 7 2 ditambah 2 ditambah 9 sama dengan 0. Ada yang berbeda dengan kelompok 3? Tadi jawabannya ulang dulu. 1 14, yang kedua 23, yang ketiga 18, yang keempat 15, yang kelima 20, keenam 20, yang ketujuh 13. Sama? Oke, depan kelompok 3. Baik, terima kasih. Yang apa nih? Di sini juga ada persegi tiga terbalik, segitiga terbalik. Kami mengisinya segitiga terbalik. Di sini ada tanda panah ke samping, tanda panah ke bawah. Kami mengisinya tanda panah ke samping, tanda panah ke bawah, tanda panah ke samping, tanda panah ke bawah, tanda panah ke samping. Atas, samping, bawah. Harusnya ke bawah kan? Ke bawah, lalu ke atas, ke bawah. Ini tadi salah. Di sini habis segitiga harus apa? Harus ini harus persegi. Baru ini ketupat persegi, segitiga berbentuk persegi, segitiga berbentuk pas. Ini tadi pas. Ada yang salah? Lihat. Harusnya kemana? Ke bawah, kan? Karena 1 ke atas, 2 ke bawah. 1 ke atas harus 2 ke bawah. Ke bawah dulu, baru ini sampai ke atas, ini ke bawah lagi. Kemudian yang ini, setelah bola ketupat, lihat. Perhatikan kalian. Warna oranye. Di kolom kedua ada warna. Kita dalam kelompok tepuk tangan. Sekarang apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa kita belajar hari ini? Tentang melihat pola. Apalagi dari situ? Apa? Mencari huruf. Siapa lagi bisa jawab? Mewarnai. Apa lagi? Belajar tentang apa kita? Berpikir kritis atau berpikir secara apa tadi judulnya kita? Komputasional. Ada berapa pilarnya? 4. Apa itu? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Sekarang apa yang paling menarik? Apa paling menarik? Bermain. Mengisi pertanyaan itu kan? Menjawab pertanyaan yang diberikan. Kalau kelompok 4 ini mewarnai katanya. Kira-kira yang paling menantang apa? Apa yang paling menantang dari yang sudah kita kerjakan? Apa? Presentasi kata mereka, menantang. Ya kan itu dari mereka. Kira-kira apalah yang bisa kamu tiru yang sudah kita pelajari ini di rumah? Apakah dari dekomposisi? Apa
sih? Atau berpikir pengenalan pola. Oke. Bagaimana perasaanmu hari ini? Ada yang marah? Ada Vicky marah itu si Vicky. Kenapa Vicky? Marah kau hari ini? Apa? Apa yang kau rasakan? Bahagia. Tepuk tangan. Oke. Sekian pelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi di pelajaran yang berikutnya. Untuk menutup pembelajaran kita berdoa. Masih si Darren yang pimpin ayat demikian. Doa selesai. Doa selesai. Iya. Sampai ketemu minggu depan. Nanti apa yang sudah kita kerjakan hari ini, kita pelajari hari ini, diterapkan di rumah.